Kita tentu sudah sering mendengar nama John Calvin, tokoh penting dalam reformasi yang pengaruhnya masih terasa sampai hari ini. Namun, mungkin banyak dari kita yang belum pernah mendengar siapa wanita yang ada di belakang John Calvin. Dia adalah Idelette, seorang istri yang sederhana, saleh, dan kokoh imannya. Pertemuan Idelette dan Calvin bukanlah seperti kisah romantis yang biasa kita temukan di novel-novel dan di film. Calvin sibuk melayani dan masih membujang sampai usianya menjelang 30 tahun. Pada saat itu, Calvin melayani orang-orang Prancis yang mengungsi di kota Starbuck, daerah perbatasan antara Prancis dan Jerman. Idelette adalah istri dari John Stodior. Mereka memiliki 2 orang anak. Ketika ada persekusi terhadap orang Protestan di Lik, Belgia, mereka terpaksa harus mengungsi ke Starbuck demi mempertahankan iman Kristiani mereka. John Stodior dan Idelette adalah penganut Anabaptis, yaitu sebuah ajaran yang menentang baptisan anak dan percaya bahwa baptisan harus ditunda sampai seseorang bisa mengakui imannya. Namun, pandangan mereka berubah menjadi pandangan reformasi setelah mereka mendengar pelayanan eksposisi Alkitab oleh Calvin. Calvin sering berdiskusi teologi dengan keluarga Stodior di rumah mereka. Di sana, Calvin menyaksikan bagaimana Idelette adalah seorang wanita yang serius imannya, tenang, lembut, dan sederhana, dan selalu mengurus suami dan rumah tangganya. Pada saat terjadi pandemi yang mewabah di seluruh dunia pada saat itu, John Stodior tiba-tiba meninggal dunia. Hal ini membuat Idelette menjadi kebingungan atas kematian suaminya, dan ia harus mengurus kedua anaknya sendirian. Di lain pihak, Calvin yang sebelumnya tidak berencana untuk menikah, mulai menyadari bahwa ia memerlukan seorang istri yang dapat menolong mengatur keuangan dan rumah tangga, serta memperhatikan kesehatannya di tengah kesibukan pelayanannya. Ia tidak mencari wanita yang cantik atau kaya. Calvin hanya berharap dengan adanya pendamping hidup, ia dapat lebih mendedikasikan hidupnya pada Tuhan. Tetapi tidaklah mudah untuk mencari istri yang demikian. Lalu, teman Calvin yang bernama Pastor Martin Bucer mengusulkan agar Calvin menikahi Idelette. Calvin sudah cukup mengenal Idelette dan berkesan bagaimana Idelette merawat suaminya yang sekarat dan 2 anaknya. Maka Calvin pun melamar Idelette dan mereka menikah pada tanggal 15 Agustus 1540, beberapa bulan setelah Idelette menjadi janda. Semua harapan Calvin tentang sosok seorang istri terpenuhi pada diri Idelette. Idelette adalah pendamping yang bermental baja. Idelette juga memiliki hati seorang pelayan. Dia membuka rumah mereka menjadi tempat pengungsian bagi orang Prancis yang melarikan diri demi mempertahankan iman mereka. Ketika Calvin diminta pindah ke Jenewa pun, Idelette bersedia ikut pindah tanpa mengeluh. Di Jenewa, Idelette melahirkan 3 anak bagi Calvin. Namun semua anak mereka meninggal kurang dari 1 bulan setelah dilahirkan. Setelah itu, Idelette mengalami penurunan dalam kesehatannya. Meskipun demikian, Idelette tetap adalah sosok yang menopang suaminya ketika Calvin mengalami berbagai goncangan dalam pelayanannya. Idelette meninggal pada tanggal 25 Maret 1549 dalam usia pernikahannya yang ke-9. 1 jam sebelum kematiannya, dengan kekuatan terakhirnya, Idelette berseru kepada Tuhan. Ia menyatakan iman pengharapannya yang teguh kepada Tuhan. Ia mengungkapkan dengan lantang, "Oh kebangkitan yang kurindukan, oh Allah Abraham dan Allah Bapa kami semua. Sungguh semua orang percaya sepanjang abad yang telah menaruh pengharapannya kepada Engkau, tidak seorang pun Engkau kecewakan. Begitu pula lah saya menantikan Engkau." Lalu Idelette menghembuskan nafas terakhirnya dengan begitu damai. Calvin begitu terkesima atas ketenangan istrinya. Di dalam kesedihannya, Calvin menyatakan bahwa ia telah kehilangan penolong yang setia dalam pelayanannya dan sahabat terbaik dalam hidupnya. Idelette tetap setia di dalam imannya kepada Tuhan dan juga pada panggilannya sebagai istri, sebagaimana Tuhan mengendakinya. Idelette adalah sosok yang membawa damai dan sukacita dimanapun dia ditempatkan, dan tidak pernah mengeluh di tengah-tengah kesulitan dalam hidupnya.